Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Mu'alim Fitrianto. Saya dari kelas I2 IE 24C3 dengan nomor NIM 3524100137 yang akan mempresentasikan tentang refleksi diri, etika, dan profesionalisme di dunia kerja. Refleksi diri yaitu membantu diri kita untuk mengetahui kekurangan dan kekuatan dalam diri kita agar kita dapat bisa mempunyai progres ke depannya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, yaitu masuk ke tujuan dari refleksi diri. Tujuan dari refleksi diri yaitu membantu menyadari kekuatan dan kekurangan dalam diri pribadi saya dan bisa menemukan area yang perlu adanya perbaikan diri dalam menjalani multiperan sebagai karyawan swasta, mahasiswa, suami, dan anak. Dalam diri saya mempunyai komitmen untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, etis, profesional, empatik, dan bertanggung jawab secara pribadi dan sosial. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam poin-poin refleksi diri, yaitu yang pertama, sopan santun di dunia kerja, etika komunikasi, terus menghargai perbedaan, keempat menjaga etika organisasi, kelima empati terhadap rekan kerja, selanjutnya profesionalisme umum dan tanggung jawab sosial, kemudian untuk yang terakhir simulasi masa depan. Oke, masuk ke poin yang pertama, yaitu sopan santun di dunia kerja. Di dunia kerja ada di kondisi saat ini adanya pertanyaan mengenai sopan santun di dunia kerja, yaitu tentang bagaimana menunjukkan sikap sopan santun dalam dunia kerja, yaitu kondisi ini saya tetap menjaga tutur kata dan respek kepada atasan, rekan kerja, dan orang lain. Dan untuk kekurangan dalam diri saya, itu terkadang masih terburu-buru dalam melakukan tindakan ataupun kurangnya kontrol emosi. Jadi untuk kedepannya saya mempunyai rencana perubahan mindset, yaitu tetap menjaga tutur kata dan respek, dan lebih sadar peka terhadap nada dan bahasa tubuh dari lawan bicara, dan meningkatkan emotional intelligence atau EQ. Untuk selanjutnya masuk ke yang nomor 2, etika komunikasi. Jadi di dalam etika komunikasi kita adanya pertanyaan bagaimana gaya komunikasi saya untuk saat ini dalam berbicara, menulis, ataupun berinteraksi di digital, dan apa yang perlu diperbaiki agar berkomunikasi lebih etis dan profesional. Itu untuk kondisi saat ini, saya memperhatikan dengan komunikasi secara langsung dan efisien. Nah, mungkin untuk dalam diri saya mempunyai kekurangan, yaitu kurang perhatikan konteks emosional lawan bicara. Jadi untuk rencana perubahan saya ke depannya, yaitu mungkin lebih menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara, atau dan lebih hati-hati dalam memilih kosakata, terutama secara digital. Dan yang ketiga, yang sampai sekarang tetap masih saya pakai, yaitu tetap memegang 3 kata kunci dalam berkomunikasi, yaitu ketika kita menyuruh itu selalu utamakan dengan kata maaf untuk yang pertama. Yang kedua, kata-kata yaitu tolong. Dan yang terakhir, ketika kita meminta sesuatu pada rekan kerja atau kita selalu memberikan apresiasi, yaitu dengan terima kasih. Untuk masuk ke poin yang selanjutnya, menghargai perbedaan. Jadi untuk perbedaan itu, sikap saya itu bagaimana terhadap keberagaman budaya, pendapat, dan latar belakang di tempat saya yang bekerja. Terus langkah konkret apa yang
akan saya lakukan tentang menghormati perbedaan, yaitu untuk kondisi saya orangnya terbuka terhadap beragaman, dan mungkin banyak ya dominan di diri saya itu lebih nyaman dengan orang yang bisa satu frekuensi, tapi saya juga tidak membedakan tentang perbedaan, yaitu kita pasti punya perbedaan kok, jadi ya tetap menghargai perbedaan itu. Yaitu untuk perencanaan perubahan kedepannya, yaitu saya mungkin lebih aktif berdiskusi dengan yang berbeda pandangan, dan lebih sering sharing time dengan rekan kerja dan atasan ataupun bawahan, dan belajar lebih sabar lagi dan terbuka terhadap sudut pandang baru gitu. Dan untuk kategori selanjutnya yaitu menjaga etika organisasi. Mungkin dalam berorganisasi, apakah saya sudah menjaga etika dan norma organisasi? Itu kondisi saya selalu menjaga rahasia perusahaan atau organisasi yang saya ikuti, dengan ya minimal tidak mengikuti apa istilahnya gosip-gosip yang beredar atau apapun itu. Dan mungkin kadang kurang dari diri saya itu kurang waspada tentang membahas hal-hal internal di luar kantor kayak gitu. Mungkin dalam diri saya perlu adanya, yaitu membatasi diri pembahasan kerja di lingkungan pribadi, dan harus lebih pandai lagi memilah topik pembahasan di dalam maupun di luar perusahaan dan organisasi, dan mungkin tidak membahas hal sensitif di luar konteks resmi itu. Dan untuk poin selanjutnya itu empati terhadap rekan kerja. Jadi bagaimana sih sikap saya, tingkat kepedulian saya dan empati saya terhadap rekan kerja, atasan atau bawahan. Yaitu saya untuk kondisi saat ini ya, saya orangnya emang tipikal yang care, yang peduli, tapi sering ya mungkin saya namanya lelaki ya harus fokus dengan satu urusan pribadi dulu baru ke yang lain. Mungkin untuk dari diri saya kurang peka terhadap kondisi emosional rekan kerja itu. Mungkin untuk kedepannya saya lebih meluangkan waktu untuk bertanya kabar minimal, dan memberi support apabila ada hal-hal yang positif untuk rekan kerja saya, dan mungkin lebih aktif lagi mendengarkan perihal keluh kesah dari rekan kerja. Dan selanjutnya masuk ke profesionalisme. Dalam profesionalisme ya itu mungkin timbul pertanyaan sejauh mana saya menunjukkan sikap profesional dan rencana apa yang untuk memperbaiki profesionalisme saya, yaitu mungkin untuk kondisi saya mencoba lebih disiplin, lebih bertanggung jawab atas tugas atau apapun yang diberikan, amanah yang diberikan kepada saya semaksimal mungkin. Untuk mungkin tantangannya yaitu dalam diri saya yaitu membagi waktu kerja, kuliah, dan keluarga, itu yang menjadi tantangan terberat saya. Yaitu mungkin untuk rencana kedepannya pasti saya mungkin menggunakan kalender mingguan atau mengatur waktu untuk istirahat, waktu kerja, kuliah, dan keluarga, serta belajar dan meningkatkan manajemen waktu ya, lebih realistis dalam mengambil tanggung jawab, dan tetap meminta masukan dan pendapat dari keluarga sebelum mengambil keputusan tersebut, karena itu suatu hal yang penting bagi saya. Untuk selanjutnya itu masuk dalam poin tanggung jawab sosial. Untuk di tanggung jawab sosial ada pertanyaan bagaimana kesadaran saya terhadap
tanggung jawab sosial dan dampak pekerjaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Terus langkah nyata apa yang bisa saya lakukan secara sosial ini? Mungkin mulai menyadari bahwa pekerjaan saya itu berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan karena kesibukan ataupun yang lain. Namun belum banyak, mungkin dari diri saya belum banyak kontribusi aktif yang saya lakukan di ranah masyarakat sosial, tapi saya pribadi yaitu ingin merubah di kehidupan saya terlibat dalam kegiatan sosial kembali atau lingkungan seperti donasi rutin atau relawan atau gotong royong dan lain-lain, dan berpartisipasi dan berperan aktif dan memberikan support tenaga, pikiran, bahkan mungkin finansial pada lingkungan sosial yang sekiranya membutuhkan dan saya juga mampu. Dan masuk ke tahap terakhir, yaitu poin terakhir, simulasi masa depan. Dalam simulasi masa depan saya ingin ya istilahnya berencana untuk jangka yang 5 tahun ke depan, yaitu ingin mewujudkan karakter seperti apa, terus langkah nyatanya apa yang saya mulai itu dari saya ingin menjadi ya mungkin pribadi yang bijak, profesional, empatik, dan bermanfaat bagi orang lain seperti yang saya ungkapkan di awal presentasi tadi, yaitu terus tetap menjadi diri saya pribadi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk langkah nyata yang udah saya mulai ya mungkin belajar konsisten mengembangkan diri dari segala arah ilmu. Ya contohnya kayak saya di umur yang sekarang masuk ke ranah perkuliahan, mungkin bagi orang bagi diri saya mungkin terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Ini ya mungkin dari cara yang lain itu membaca, terus pelatihan, terus mungkin refleksi rutin kayak gini, terus menjaga integritas diri dan memperluas jaringan yang positif. Itu mungkin simulasi yang oke. Sekian mungkin ya presentasi tentang refleksi diri, etika, dan profesionalisme saya di dunia kerja. Sebelum saya tutup, saya mempunyai satu quotes, yaitu meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi tetaplah menjadi dirimu sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, salam literasi dari Mualim Prianto. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.